Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiha Baharudin. Di sini saya akan membuat video sebagai salah satu tugas yang diberikan dengan mata kuliah KMB. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu tentang jenis-jenis GCS dan cara penilaiannya. Kemudian yang kedua yaitu TTV dan indikasinya. Kemudian soal yang ketiga yaitu jenis-jenis pernapasan, dan juga yang keempat yaitu tentang cara penilaian kekuatan otot. Soal yang pertama yaitu jenis-jenis kesadaran dan cara penilaiannya menggunakan skala GCS. Sebelumnya, GCS adalah Glasgow Coma Scale, di mana GCS adalah skala yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang. Di dalam GCS ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu mata, kemudian yang kedua yaitu suara atau kemampuan berbicara, dan yang ketiga yaitu kemampuan bergerak. Ini untuk tingkat kesadaran tertinggi atau terjaga sepenuhnya itu dia berada di skala 15, sedangkan yang terendah dia berada di skala 3. Untuk penilaian yang pertama yaitu pada mata. Nilai GCS yang dievaluasi melalui pemeriksaan mata, yaitu yang pertama jika tim medis dia meminta untuk si pasien membuka mata. Kemudian dia merangsang si pasien dengan nyeri, tetapi mata pasien dia tetap terpejam dan tidak ada reaksi, maka poin yang didapat GCS-nya yaitu 1. Kemudian yang kedua, jika mata pasien dia terbuka akibat rangsangan nyeri saja, maka poin GCS yang didapat yaitu 2. Sedangkan yang ketiga, jika mata pasien dia terbuka hanya dengan mendengarkan suara atau dapat mengikuti perintah untuk membuka mata, maka poin GCS yang didapat yaitu 3. Yang keempat yaitu jika mata terbuka secara spontan tanpa perintah atau sentuhan dari si tenaga medis, maka poin yang didapat yaitu 4. Penilaian GCS yang kedua yaitu pada suara. Nilai GCS yang dievaluasi dalam pemeriksaan respon suara yang pertama yaitu jika pasien dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun meskipun sudah dipanggil ataupun diberikan rangsangan nyeri, maka pasien tersebut dan dia tidak memberikan respon, maka pasien tersebut dia berada di poin 1. Dia mendapatkan poin 1. Kemudian yang kedua, jika suara yang dikeluarkan pasien seperti rintihan kesakitan tanpa adanya kata-kata yang dikeluarkan, maka pasien tersebut mendapatkan poin 2. Kemudian yang ketiga, jika pasien dia berkomunikasi tetapi tidak jelas dengan hanya mengeluarkan kata-kata saja dan bukan kalimat, berarti pasien tersebut mendapatkan poin 3. Kemudian yang keempat yaitu jika pasien dia dapat menjawab pertanyaan dari tim medis tetapi dia merasa bingung dengan pertanyaan tersebut, berarti pasien tersebut mendapatkan poin 4. Kemudian yang kelima, jika pasien dia mampu menjawab pertanyaan diajukan oleh tenaga medis, kemudian dia sadar sepenuhnya apa yang ditanyakan, kemudian dia tahu siapa lawan bicaranya, kemudian dia mengetahui keadaan ataupun kondisi yang terjadi, berarti pasien tersebut mendapatkan poin 5. Penilaian GCS yang ketiga yaitu pada gerakan. Nilai GCS yang dievaluasi dalam pemeriksaan respon gerakan yang pertama yaitu jika pasien dia tidak mampu menggerakkan tubuhnya walaupun sudah diberikan perintah untuk menggerakkan, kemudian sudah diberikan rangsangan nyeri tetapi tidak ada respon dari si pasien, maka poin yang didapat yaitu 1. Kemudian yang kedua, jika si pasien dia hanya mampu mengepalkan jari tangan dan kakinya, kemudian dia menekuk kaki dan tangannya pada saat diberikan rangsangan nyeri, berarti si pasien dia mendapatkan poin 2. Kemudian yang ketiga yaitu jika pasien dia menekuk lengan dan juga dia memutar bahunya pada saat diberi rangsangan nyeri, berarti pasien mendapatkan poin 3. Kemudian yang keempat yaitu jika pasien dia menggerakkan tubuhnya menjauhi rangsangan nyeri yang diberikan oleh tenaga medis, berarti si pasien tersebut dia mendapatkan skala 4. Kemudian yang selanjutnya, kelima yaitu jika si pasien dia dapat menunjukkan di mana letak nyeri pada saat diberikan rangsangan nyeri, berarti si pasien dia mendapatkan poin 5. Kemudian yang keenam yaitu pasien dia mampu melakukan semua gerakan yang diperintahkan, yang menandakan pasien tersebut mendapatkan poin 6. Soal yang kedua yaitu pengukuran TTV dan indikasinya. Untuk TTV yang pertama yaitu pada nadi. Indikasinya yang pertama dilakukan secara rutin bersamaan dengan pemeriksaan TTV lainnya. Kemudian indikasi yang kedua yaitu dilakukan sewaktu diperlukan saja. Kemudian yang ketiga itu atas instruksi dokter, dan juga yang keempat yaitu pada waktu pasien akan dioperasi dan sedang dioperasi ataupun sudah selesai dioperasi.
Kemudian untuk penilaiannya yaitu pada remaja sampai dengan dewasa yaitu rentang normalnya 60 sampai dengan 100 kali per menit dengan nilai rata-ratanya yaitu 80. Kemudian untuk bayi baru lahir sampai dengan bayi 1 tahun yaitu rentang normalnya 120 sampai dengan 160 kali per menit dengan rata-ratanya 140 kali per menit. Untuk anak 2 sampai 6 tahun itu rentang normalnya itu 75 sampai dengan 120 dengan 120 kali per menit dengan nilai rata-ratanya yaitu 100 kali per menit. Kemudian pemeriksaan TTP yang kedua yaitu tekanan darah. Tekanan darah indikasinya yaitu pada pasien yang baru masuk dan pasien rawat. Kemudian yang kedua dilakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin pada pasien yang dirawat. Kemudian dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan saja. Tekanan darah yang normal yaitu berada di 120 sampai dengan 129 untuk sistolnya dan distolnya itu dia kurang dari 80. Kemudian si pasien dikatakan mengalami hipertensi apabila berada di 130 sampai dengan 139 untuk sistolnya dan diastolnya itu 80 sampai 89 itu dia berada di tingkat 1 hipertensi. Kemudian tingkat 2 untuk hipertensi itu distolnya 140 sampai dengan untuk sistolnya 140 dan diastolnya yaitu 90. Pemeriksaan TTP yang ketiga yaitu pada pemeriksaan pernafasan. Untuk indikasinya itu dilakukan pada pasien yang baru dan juga pada pasien untuk memerlukan observasi pada perkembangan kondisinya. Kemudian untuk pernapasan normal pada bayi baru lahir yaitu 35 kali per menit, untuk anak 4 sampai 12 tahun yaitu 19 sampai 23 kali per menit. Kemudian untuk remaja 14 sampai dengan 18 tahun yaitu 16 sampai dengan 18 tahun per menit. Kemudian untuk orang dewasa yaitu 12 sampai dengan 20 kali per menit. Kemudian pemeriksaan TTV yang keempat yaitu pemeriksaan suhu. Untuk indikasinya itu sama dengan pemeriksaan tekanan darah di mana dilakukan pada pasien yang baru masuk dan pasien rawat. Kemudian dilakukan secara rutin pada pasien rawat dan juga dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pasien. Untuk pemeriksaan suhu yang normal yaitu berada di 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Pertanyaan yang ketiga yaitu jenis-jenis pernapasan. Pernapasan yang pertama yaitu pernapasan takipnu, di mana pernapasan takipnu adalah pernapasan normal, teratur dan juga tenang. Kemudian yang kedua pernapasan Kussamaul. Pernapasan Kussamaul ini pernapasan yang kadang-kadang dia lambat, kadang-kadang dia cepat sehingga frekuensi iramanya tidak teratur. Kemudian yang ketiga yaitu pernapasan Biot, di mana pernapasan Biot ini pernapasan iramanya tidak teratur dan kadang-kadang diikuti oleh apnu atau henti napas. Kemudian yang kelima yaitu ronci, di mana ronci adalah suara napas yang dia bernada rendah. Kemudian yang ketiga yaitu krekles. Krekles adalah suara napas yang dia bernada seperti daun dipatahkan disebabkan oleh penyumbatan pada rongga dada ataupun paru-paru. Kemudian yang keenam yaitu wheezing. Wheezing yaitu suara napas yang dia bernada tinggi yang diakibatkan oleh penyumbatan pada saluran napas. Kemudian yang ketujuh yaitu stridor, pernapasan stridor, di mana pernapasan stridor ini dia suara nadanya itu dia bergetar kasar dan juga disebabkan terjadinya penyempitan pada jalan napas atau jalur napas di bagian atas. Pertanyaan yang terakhir yaitu cara penilaian kekuatan otot. Jika pasien berada di skala 0 yang menandakan bahwa pasien dia mengalami lumpuh total. Kemudian jika pasien dia berada di skala 1 yang menandakan bahwa tidak adanya gerakan dan juga pasien dia mengalami kontraksi otot. Kemudian yang skala 2 yaitu adanya gerakan tetapi pasien tersebut dia tidak mampu melawan gravitasi, dia hanya bergeser. Kemudian skala 3 yaitu pasien dia mampu melawan gravitasi tetapi dia tidak mampu menahan tahanan pemeriksa. Kemudian skala 4 yaitu pasien dia mampu menahan tahanan pemeriksa tetapi kekuatan ototnya menurun. Kemudian untuk skala 5 yaitu pasien dia dapat melawan tahanan dari pemeriksa dan juga mempunyai kekuatan yang maksimal. Oke, baik. Terima kasih.